Halo, selamat pagi. Selamat datang di acara online worship bersama kami Azure Hills Indonesian SDA Sabbath School. Kami berada berempat di sini mengucapkan selamat Hari Sabat dan selamat pagi kepada para pemirsa yang berada di mana saja Anda berada. Kali ini pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Alkitab dan Nubuatan. Jadi kami akan membahas pelajaran sekolah Sabat yang ke-11 ini. Kami didampingi oleh beberapa rekan-rekan teman-teman yang sepertinya baru muncul, tetapi juga ada yang sudah muncul beberapa kali. Jadi kami perlihatkan ada dua orang di bawah ini, Bapak Bonar Suparmo atau sering kami panggil Abang Bonar Suparmo, dan ada Bobby di sebelah kanan sana, Bobby Malingkas. Jadi mereka ini kadang-kadang mereka ini sukanya malang melintang di belakang layar. Kali ini kita tampilkan ke depan karena kemungkinan pada pagi hari ini atau kali Sabat ini mungkin ini acara yang terakhir kalinya. Kalau Tuhan kehendaki kita akan kembali lagi, itu lain cerita. Tapi ada kemungkinan ini adalah acara kami yang paling terakhir untuk acara ini. Jadi selamat pagi dan selamat Sabat, Bapak Barita juga, abang kami juga ini, sesepuh kami, guru kami. Selamat pagi, selamat Sabat. Ya, jadi jangan takut kepada para pemirsa, bukan amatir seperti kami yang nanti akan menjabarkan nubuatan ini, tetapi nanti Abang Barita yang akan mengelaborasi semuanya. Dengan pertolongan Tuhan. Baik. Kalau begitu, ada bagiannya Abang Bonar yang selama ini sebagai program koordinator yang membawakan acara inti dan membuka sebelum kita melangkah lebih lanjut. Baik, saya akan bacakan ayat hafalan minggu ini. Dalam pelajaran minggu ini adalah Alkitab dan Nubuatan. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Mari kita berdoa sebelum dimulai. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi ini hamba-hambamu menghadap hadirat-Mu. Sebelum kami mulai acara ini, Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan hari ini Sabat yang suci untuk kami sucikan. Tuhan, pada sebentar lagi diskusi sekolah Sabat akan dipimpin oleh Bapak Barita Sitompo, Bapak Bobby Malingkas, dan Bapak Sukarsa Hendrajaya. Biarlah Roh Suci bekerja pada mereka sehingga apa yang disampaikan adalah setuju kehendak Tuhan, bukan pengetahuan pribadi. Berkati pemirsa dimanapun yang mendengarkan ini agar mereka mendapat berkat yang sama. Teman-teman kami yang belum sempat melihat, kami doakan juga agar dengan waktu yang bersamaan ini mereka pun akan mulai melihat di Facebook maupun YouTube. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat hari Sabat bagi semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Abang Suparmo yang sudah membawakan doa. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya ingin mengundang para pemirsa semuanya, kalau yang datang melalui Facebook atau YouTube atau apapun media yang Anda ini pakai, kiranya untuk sekarang saya akan memberi waktu mungkin 30 detik untuk saling menyapa. Selamat Sabat, kalau bisa tag teman-teman kita yang belum ada di sini atau silakan kepada kerabat, keluarga atau teman-teman. Jadi 30 detik mungkin. Sebelum diskusi, kami akan menayangkan lagu spesial yang sudah dibawakan, yang akan dibawakan oleh Michael Miller. Nanti kita akan lihat videonya.
Tapi saya kasih kesempatan beberapa detik untuk saling menyapa dulu. Selamat sahabat. Jadi selamat sahabat kepada Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang di luar sana yang berserta dengan kami. Terima kasih kedatangan Anda membawa berkat kepada kami. Oke, saya pikir pelajaran yang ke-11 ini adalah pelajaran yang paling padat. Ya, kalau kita mungkin di UNAI atau mungkin di Unclub, ini istilahnya pelajaran 2 semester, tapi kita akan coba bawakan hanya dalam waktu 30 menit ya mungkin ya, atau mungkin kurang, mungkin lebih, kita lihat nanti. Jadi kita akan mendengarkannya dari Bapak atau Abang Barita nanti. Tetapi sebelumnya saya akan membawakan atau saya akan menanyakan kepada Bobby dulu sebelum kita kepada pembahasan inti. Menurut Anda nanti bagaimana pandangan Anda mengenai nubuatan dan Alkitab ini? Tetapi sebelumnya tentu kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu spesial yang dibawakan oleh Mike Miller. I used to be so lonesome, never had a friend. Always looking out for number one. Didn't know where I was going, didn't care where I had been. The life I lived had me on the run. One day Jesus found me, He took my sin away. He showed me what I thought I'd never see. He put me in His family, and He's with me to this day. Let me tell you what salvation's done for me. I used to be a blind man, but now my vision's clear. Mercy came and drove the shame from me. There's peace of mind with Jesus that drives out every fear. It's stronger than I thought I'd ever be. I can't tell you why He loves me as bad as I had been, or why I'm worthy of this life of victories. I know I'm not a scholar, just a sinner saved by grace, but I can tell you what salvation's done for me. One day when life is over, I go to my reward, where heaven waits for those who's been set free. With saints from all the ages, in the presence of our Lord. This is what salvation's done for me. I used to be a blind man, but now my vision's clear. Mercy came and drove the shame from me. There's peace of mind with Jesus that drives out every fear. He's stronger than I thought I'll ever be.
why he loves me as bad as I had been. Oh, I am worthy of this life of victories. I know I'm not a scholar, just a sinner saved by grace. This is what salvation's done for me. Ooh, what salvation's done for me. Baik, terima kasih kepada Michael Miller yang sudah membawakan lagu spesial buat kita. Sebelum giliran Bobby, saya akan menyampaikan satu hal yang singkat saja. Jadi Matius 24 ayat 7 mengatakan, karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi dalam Alkitab tertulis adanya bangsa-bangsa di Eropa, bahkan ada juga di Amerika, seperti yang sekarang ini ya. Tapi itu tertulis dalam Alkitab atau disinggung dalam Alkitab, bahkan juga ada nubuatannya. Dan kita mungkin kaget mengapa negara-negara Eropa, Italia, dan Amerika Serikat dalam pandemik global ini, COVID-19 ini, kena ya. Kenapa sampai terjadi demikian? Jadi katakan sampai sekarang Amerika tetap ranking nomor 1, jadi dari segi yang sakit dan yang meninggal. Jadi sampai hari ini COVID-19 sudah merenggut lebih dari 400.000 nyawa. Dan yang sakit, yang terjangkit lebih dari 7 juta. Jadi bagaimana relevansinya yang saya katakan ini dengan pelajaran sekolah sahabat yang akan kita bawakan ini. Jadi pelajaran sahabat petang, Ellen White menulis dalam bukunya Testimoni gitu, seperti begini, kita harus melihat sejarah kegenapan nubuatan. Jadi harus mempelajari pekerjaan pemeliharaan Tuhan dalam gerakan reformasi. Dalam gerakan reformasi yang besar ya. Dan memahami perkembangan peristiwa-peristiwa yang menyatukan bangsa-bangsa dalam konflik terakhir dari pertentangan besar. Jadi kembali ke COVID-19, pandemi global ini, secara global kita mengetahui bagaimana peranan WHO. Ya. Jadi seolah-olah WHO ini adalah negara superpower yang bisa bilang, oke, kamu lockdown, kamu atasilah COVID ini. Nah, jadi, tapi di dalam Alkitab sepertinya tidak ada kata-kata WHO ya. Tidak ada kata-kata bahwa institusi kesehatan yang akan yang akan mengatur bagaimana jalannya atau bagaimana mengatasi COVID-19 ini. Kemudian kita akan membahas siapa yang pernah memiliki kekuasaan secara global mirip seperti begini dan juga yang akan datang. Ya, jadi siapa yang sudah pernah, siapa juga yang akan datang. Dan itu yang kita akan bahas. Dan siapa juga yang akan kembali lagi datang ke dunia ini untuk membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal itu. Jadi pengertian saya ketika membaca Matius 24 ayat 7 ini secara skala yang besar ya. Jadi bukan hanya gempa bumi di satu tempat, bukan hanya kelaparan di satu negara. Jadi ini terjadi global seperti layaknya COVID-19 ini, dan ini memang sudah terjadi seperti peperangan. Ini jadi ally bekerja bersama-sama, jadi negara yang berperang bukan cuma satu negara tapi seperti digabung gitu. Jadi demikianlah jadi sebagai pendahuluan dari saya. Sebelumnya sebelum Bapak Abang Barita nanti, saya akan kembali kepada Bobby dulu. Bagaimana Bobby? Oke, selamat pagi, selamat sahabat. Kepada Bang Cecep, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
dan juga kepada Pak Sitompul ya. Teristimewa saya mau menyapa dulu kepada para pirsawan kita, teman-teman, saudara-saudara kita ya, yang berada di mana saja yang sempat menyaksikan tayangan diskusi Sekolah Sahabat Online ini. Dan mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat seperti kami di sini. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada pagi hari Sabat ini, mendahului pembahasan kita dalam pelajaran yang ke-10, yaitu Nubuatan, Alkitab dan Nubuatan. Saya akan mencoba membawa saudara-saudara sekalian kembali ke beberapa sabat yang lalu. Pelajaran beberapa sabat yang lalu yaitu pelajaran yang kelima. Pelajaran kelima adalah berjudul Sola Scriptura. Tentu Anda masih ingat semua bagaimana kita membahas pelajaran tersebut mengenai Sola Scriptura, atau kita terjemahkan sebagai hanya oleh Alkitab saja. Dan ini sangat penting untuk kita boleh mengerti, kalau hanya dengan Alkitab saja, wewenang terakhir akan menjadi pautan di dalam masalah iman dan doktrin kita. Kita harus setuju dulu bahwa lewat Alkitab lah kita akan melihat ini. Di dalam Alkitab saja, yang juga merupakan suatu pengakuan bagi gereja Protestan, yang menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya standar dan sumber di dalam teologia. Kira-kira itu inti dari pelajaran Sekolah Gracia yang kita pelajari beberapa sabat yang lalu. Kemudian, kita akan pelajari nubuatan. Kita tahu nubuatan adalah suatu identitas ataupun misi di dalam gereja Advent. Karena di dalam nubuatan, kita juga diharapkan berkembang atau bertumbuh di dalam iman kita. Sebelumnya kita akan membahas ini lebih lanjut. Saya coba akan membawa saudara-saudara sekalian untuk membaca Alkitab saudara. Alkitab yang Anda miliki terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 29. Kita perlu lihat ini ayat. Yohanes 14 sekali lagi ayat 29. Saya akan bacakan. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Saudara-saudara sekalian, ayat di sini mengatakan Yesus sendirilah yang mengatakan, sebelum hal ini terjadi, tapi Yesus ingin kita percaya. Karena lewat ayat ini juga, ini mengkonfirmasikan keabsahan dari firman Tuhan. Anda dan saya, dengan iman yang kita miliki, kita harus mempercayai nubuatan ini. Walaupun nantinya di dalam beberapa hal berikut nanti akan dibahas lebih lanjut, ada pendekatan-pendekatan tersendiri yang akan kita pelajari di dalam mempelajari nubuatan ini. Ada pendekatan secara preterism, ada pendekatan secara futurism, atau pendekatan secara historism atau historisis, di mana gereja Masih Advent hari ke-7 ataupun pada umumnya gereja besar yang lainnya juga mengikuti pendekatan secara historism. Pendekatan historisis adalah suatu pendekatan yang dibuat melalui hal-hal masa lampau, kemudian melihat dengan masa sekarang yang ada, kemudian membaca dengan keadaan yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, adapun pelajaran diskusi Sekolah Sabat ini menunjuk kepada suatu sejarah yang sudah pernah terjadi, yang akan terjadi, dan apa saat ini yang sementara terjadi. Tadi saudara Cecep sudah menyinggung soal masalah yang ada di keadaan kita sekeliling ini dengan pandemik COVID-19. Namun, apakah kita bisa melihat keadaan tersebut menjadi suatu sejarah? Menjadi suatu hal yang sangat terjadi sekarang ini? Dan apa implikasinya nanti pada hal yang masa akan mendatang? Itu sebabnya saudara, sekali lagi, inti pelajaran nubuatan ini
bersumber di dalam suatu kerajaan. Suatu kerajaan yang akan hadir. Setelah kita melihat beberapa kerajaan yang hadir pada masa-masa yang lalu. Kerajaan yang masih ada hingga saat ini. Tapi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa masih ada kerajaan yang akan datang. Kerajaan Yesus Kristus yang akan hadir, yaitu untuk selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Chandra. Amin. Terima kasih, Saudara Bobby. Sebelum kita kepada bahasan, saya melihat waktu kita 10.26, jadi ada beberapa kira-kira beberapa saat lagi. Berbicara tadi disinggung mengenai historisme, berbicara mengenai aliran historisme, saya ingin membawa pemikiran kita semua untuk mengkaji beberapa peristiwa besar yang terjadi di dunia ini. Ya, jadi tadi Bobby sudah menyinggung apakah COVID-19 ini bisa menjadi satu sejarah seperti yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Jadi dia sudah bawakan tadi. Jadi kita relevansinya dengan yang masa sekarang saja. Kita sudah belajar atau mungkin saat ini kita diingatkan lagi bahwa pelajaran-pelajaran atau sesuatu yang sudah terjadi di Alkitab mungkin kita sudah baca atau kita sudah pelajari. Tetapi relevansinya dengan yang sekarang ini coba kita lihat dulu. Kita mengkaji beberapa peristiwa besar seperti Y2K. Dunia akan berakhir katanya kan. Kemudian masih ingat kalender Mayan 2012, dunia akan berakhir katanya kan. Lalu apa lagi? Lalu kalau kita pelajari, saya pelajari beberapa Wikipedia dari agama-agama besar di dunia ini, saya lihat ada kesamaannya. Jadi di mana kesamaannya yang saya akan katakan di sini, semuanya memiliki eskatologi. Ada the end of times-nya. Dan ada kemiripannya bahwa ada sesuatu atau seorang raja atau seseorang yang sangat berkuasa yang akan kembali lagi. Jadi itu semuanya berkisar hanya di situ-situ aja ya. Kemudian kalau kita pelajari Alkitab ini ada preterisme, ada futurisme. Itu dua orang Jesuit dari Spanyol itu yang membuka atau menulis buku itu. Jadi saya pikir dari semuanya pengalaman-pengalaman ini dan semuanya terjadi, semua tulisan-tulisan ini hanya ada satu yang diserang. Itu diserang itu bagaimana keadaan atau the end of times ini dikacaukan kan. Jadi kita terlena. Jadi kita terlena atau terlupa atau kita jadi kadang-kadang gara-gara kita terlalu sering mendengar Tuhan Yesus akan datang tapi tidak kunjung datang. Kemudian datanglah peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi kita jadi terlihat suam-suam kuku. Jadi saya ingin sebelum Bapak Barita membahas yang lebih lanjut, dia kayak sepertinya ada beberapa pandangan sebelum itu. Jadi saya berikan waktu kepada Abang Barita. Terima kasih dan selamat sabat. Selamat sabat. Kita mulai dengan definisi nubuatan. Nubuatan atau prophecy berasal dari akar bahasa Ibrani yaitu nebuah. Artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa yang akan terjadi. Biasanya melalui seorang nabi atau lebih atau profet. Alkitab sendiri terdiri 30% dari Alkitab adalah nubuatan. Tetapi oleh karena kita berdasarkan sola scriptura yang seperti Saudara Bobby katakan, maka gereja Masehi Advent yang menyatakan bahwa nubuatan akan kita tafsirkan sesuai dengan yang tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dari kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. That's right. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. That's right. Itu sebabnya kita, seperti yang Bobby katakan, kita mempunyai pandangan menganut metode historis.
Nubuatan sebagai penggenapan sejarah yang progresif dan berkelanjutan. Yang Cecep bilang tadi, dari masa lalu dan berakhir pada kerajaan abadi Allah. Itulah yang kita akan pelajari. Dan untuk mempelajari nubuatan, maka ada 7 kunci dari nubuatan yang akan kita pelajari dari Alkitab. Kalau saudara lihat dalam tayangan gambar ini, ada 7 kunci yang akan kita pelajari. Yang pertama, angin atau itu memberitakan pengertian sebagai peperangan. Gambar yang pertama, air menyatakan manusia atau bangsa-bangsa, binatang adalah kerajaan yang berkuasa, 1 hari adalah 1 tahun, sayap melambangkan kecepatan, tanduk pembagian kerajaan, dan kepala binatang adalah raja-raja yang berkuasa. Dengan demikian, maka kita akan memasuki akan pelajaran yang menjadi pilar-pilar penafsiran nubuatan historis. Ada pendapat dari Bobby dan Cecep, silakan. Baik, saya tertarik dengan pembahasan secara historisis ya, Pak Sitompul ya, Bang Sitompul. Karena kita tahu gereja kita seperti saya katakan tadi juga menggunakan sistem historisis di dalam penelaan nubuatan. Karena yang digunakan adalah kejadian masa lampau, kejadian yang sekarang dan yang akan terjadi, dan itu secara berkesinambungan, tidak terputus. Dan Alkitab mampu membuktikannya melewati teori tersebut. Walaupun kadang-kadang kita akan melihat, saya maju sedikit apa Bang Sitompul ya. Pada saat gereja kami ini, gereja Advent mempelajari secara teori historisis, ada satu hal yang menjadi suatu, saya katakan, kekecewaan. Setelah mereka mempelajari, khususnya ini mereka-mereka yang para pendahulu, katakanlah the Millers. Nah, pada saat mereka mencoba menghitung, melakukan perhitungan secara alkitabiah melalui teori herostrasis ini, akhirnya mereka memperoleh satu kesimpulan pada tahun 1844 yang akhirnya menjadikan suatu mereka kecewa. Nanti saya percaya Abang Sitompul akan menjelaskan lebih lanjut perkara kekecewaan. Tetapi inilah yang terjadi. Sesudah mempelajari dari angka-angka, kemudian nanti pada Daniel 7 dan 8, kita akan mempelajari mengenai simbol-simbol. Dan kita mencoba menyangkut pautkan angka-angka dari sebelum patung yang terjadi, kemudian masuk kepada simbol-simbol. Tetapi kalau kita pelajari, sesungguhnya ceritanya sama. Menggambarkan dari kerajaan Babilonia sampai semua media Persia dan saat kerajaan yang akan hadir. Nah, kenapa saya ingin sekali, kenapa atau saya katakan paham historisis ini harus dipergunakan? Kenapa tidak mempergunakan futurism? Keadaan yang masa depan saja langsung katakan. Namun sekali lagi, sesudah kita melihat satu persatu, kita tarik satu garis lurus, ada suatu sejarah. Sejarah inilah yang harus diberitahukan. Dan sejarah inilah yang akan menceritakan kerajaan Yesus akan kembali, akan dinyatakan kekalahannya. Dan itu sebabnya pagi hari ini dalam nubuatan ini, kita mempelajari nubuatan ini melalui teori historis ini. Historism, ya. Historism. Kami kembalikan, silakan. Baik. Kalau kita ingat pelajaran Sabat lalu, Alkitab sebagai sejarah, maka kita ambil kesimpulan. Alkitab disusun adalah sejarah. Sejarah Alkitab bergerak dalam arah garis lurus. Sejak dari permulaan yang absolut ketika Allah menciptakan segala sesuatu, sampai kepada tujuan yang terakhir, ketika Ia akan memulihkan bumi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dengan demikian, maka alur sejarah dari penciptaan sampai nanti kedatangan Tuhan ada semua tertulis di dalam Alkitab. Mengenai kekecewaan dari Miller,
kita akan pelajari pada sesi yang berikutnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kembali ke sahabat petang ini di alinea pertama disebutkan di situ nubuatan Alkitab sangat penting bagi identitas kita dan misi kita. Jadi pada saat sekarang ini sering kita ditanyakan mana your ID ya, atau kalau kita di stop sama polisi aja, where's your driver license. Jadi kadang-kadang kita harus memiliki perasaan, atau bukan memiliki, harus di-equip kita punya apa namanya, diri kita sendiri dengan ID kita, dengan identitas kita ya. Jadi kalau ditanya siapa itu kamu, atau agama itu kamu, itu kamu siapa, ini agamamu apa, jadi kita tahu menjawabnya apa ya. Jadi identitas. Jadi kita harus bawa kemana-mana. Mungkin ini ada hubungannya dengan kalau orang-orang bilang di mana itu tanah di dahi gitu ya. Jadi ada kemungkinannya, mungkin nanti mungkin Bapak Abang Barita yang akan menjabarkan acara ini, pelajaran ini ya. Jadi bagaimana pendapat, apakah ada pendapat lain dari Bobby sebelum kita memberikan waktu yang kira-kira ya sudah di 10.36, memberikan waktu yang sisa ini kepada bahasan nubuatan kita. Mungkin kita akan bertanya-tanya. Oke. Nubuatan atau prediksi? Ramalan. Atau ramalan? Saya personally, saya bisa meramal. Mungkin dari segi scientific. Saya katakan kehancuran ekonomi akan terjadi sesudah COVID-19. Dan kita melihat keadaan ekonomi sekarang di Amerika. Jobless, tingkat unemployment yang meningkat. Dan data-data itu, kita bisa katakan bahwa ekonomi Amerika mengalami kemunduran. Dan bukan cuma di Amerika. Ya, bahkan di seluruh dunia, betul. Bahkan saya akan katakan dengan adanya hal ini, saya mempunyai data-data. Saya bisa memprediksi ekonomi Amerika yang akan lebih jatuh. Tapi berbeda dengan nubuatan. Nubuatan dikatakan tadi seperti Pak Sitompul katakan, Tuhan sendirilah yang memberikan. Kalau prediksi, saya boleh mengatakan, kita masih ingat ya, waktu kita, mungkin beberapa di antara kita masih mengingat bagaimana adanya zodiak, horoskop. Kita senang sekali membaca horoskop. Karena ada ramalan hidup kita. Nanti kalau besar akan jadi seperti ini. Hidup Anda jadi seperti ini. Masih ingat ya Pak Cecep ya, waktu kita membaca horoskop ya. Masih. Nah, itu yang ada. Tapi apakah horoskop, zodiak itu kita bisa katakan nubuatan? Tetapi kita mendengar kalau yang bagus-bagus kita mau dengar. Tapi coba kalau horoskop itu dikatakan kamu akan mati pada saat kamu berumur 50 tahun. Bayangkan pikiran kita di bawah 50 tahun lagi. Saya umur 40 tahun. Saya 50 tahun lagi, 10 tahun lagi akan mati. Nah, apakah kita bisa sebut itu nubuatan? Tidak. Nubuatan bukan demikian. Karena apa? Prediksi atau ramalan itu datang dari kita, datang dari manusia. Jadi kita harus bisa bedakan sebelumnya bagaimana itu prediksi atau ramalan, dan tentunya bukan nubuatan. Terima kasih Pak Cecep. Baik, terima kasih. Kita sudah melangkah lebih jauh, ya, mengingat waktu. Kami akan berikan waktu ini yang sisa ini kepada Abang Barita. That's right. Baik, terima kasih. Kita akan lihat nubuatan dan aliran historis. Kita hanya membahas Daniel pasal 2, Daniel pasal 7, dan Daniel pasal 8. Dengan satu ayat dari Daniel pasal 9. Itu saja. Kita mulai dengan Daniel pasal 2. Di dalam Daniel pasal 2, Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia melihat satu patung yang besar. Saudara boleh baca dari Daniel 2 ayat 27 sampai 45. Dalam urutannya jelas diberikan kepada Raja Nebukadnezar akan mimpi patung yang kelihatan. Kenapa Tuhan memilih patung? Karena patung ini adalah aliran sejarah mulai dari kepala turun kepada dada, turun kepada terus sampai ke jari kaki. Maka aliran
yang sejarah sebutkan itu kemudian diterangkan oleh Daniel. Kepalanya adalah Babylon, dada adalah Persia, kemudian Yunani, kemudian Roma, kemudian jari kaki. Seluruhnya kalau saudara baca baik-baik ada waktu-waktu yang berkesinambungan. Tetapi pada akhirnya Daniel pasal 2 menyebutkan ada satu batu yang turun. Dan itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Daniel pasal 2 ayat yang kita baca di dalam ayat 45 kemudian berkata, mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Dengan demikian, maka kedatangan batu itu akan pasti datang walaupun waktunya kita sedang menunggu. Pada Daniel pasal yang ke-7, kita melihat bahwa Daniel melihat ada 4 binatang. Urutannya sama dengan patung. Babel, singa, Medio-Parsi, beruang, Yunani, macan tutul. Dan yang keempat, binatang yang dahsyat adalah Roma. Dengan demikian maka kita ikuti aliran dari sejarah. Daniel pasal 8 melihat juga akan binatang yang dia lihat. Tetapi binatang di dalam pasal yang ke-8 adalah domba jantan yang melambangkan Medo-Parsia dan kambing jantan yang menggambarkan Yunani. Dari kedua gambar ini, kita melihat bahwa ada aluran sejarah yang tidak terputus. Itu sebabnya sudah terjadi nubuatan Daniel, maka kita percaya nubuatan yang disebutkan Nabi Daniel berlangsung dan dipercaya dan sudah terjadi dengan benar, maka kita harus percaya bahwa nubuatan untuk apokaliptik pun akan terjadi dengan benar. Yang berikutnya adalah bila mana kita membaca di dalam Daniel pasal 7 dan pasal 8 ada tanduk yang keluar. Saudara baca di situ ada tanduk keluar dari binatang-binatang ini. Oleh sebab itu maka kita akan pelajari tanduk yang kecil ini. Dalam tanduk yang kecil ini, kalau kita lihat gambar ini, ada salah satu daripada tanduk yang keempat ini mengarah kepada horizontal. Tetapi ada satu tanduk yang mengarah vertikal ke atas. Secara gramatikal, secara sintaksis, dan secara nubuatan, maka apa yang keluar daripada tanduk ini bukan dari salah satu dari 4, tetapi salah satu dari arah mata angin. Itu yang mengarah ke atas sampai merawan kepada yang maha tinggi. Yang kita pelajari adalah karakteristik dari tanduk kecil. Sampai di sini ada pertanyaan, ada tambahan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada 7 karakteristik daripada tanduk kecil dalam Daniel 7 dan 8. Yang pertama, keduanya digambarkan sebagai tanduk. Keduanya memiliki kuasa menganiaya. Keduanya menargetkan umat Allah. Keduanya memiliki aspek kegiatan yang digambarkan dalam nubuatan waktu. Keduanya akan dihancurkan secara supra-alami. Dengan demikian, maka tanduk kecil ini akan mengakhiri jabatannya. Tetapi siapa yang dilambangkan oleh tanduk kecil ini? Kuasa apa yang muncul setelah jari-jari kaki? Maka kita akan kembali dan mempelajari. Dalam Daniel pasal 7 ayat 25 katakan, selama 1260 tahun berkuasa, maka yang cocok dengan nubuatan ini adalah gereja dengan sistem kepausan. Itulah yang sedang kita akan pelajari. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian,
bila mana kita mempelajari akan Daniel pasal 7 dan 8, ada 2 poin yang kita hadapi dari Daniel 7. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 10 sampai 14, maka kita dapati bahwa tanduk kecil itu akan diakhiri pada saat pengadilan di surga. Daniel pasal 8 menyebutkan bahwa akhir daripada dunia ini setelah penyucian surgawi. Itu sebabnya mengapa digunakan simbol daripada domba dan kambing. Domba dan kambing digunakan pada upacara penyucian pada hari pendamaian. Kita bisa baca di dalam Imamat pasal 16. Kedua binatang ini digunakan untuk upacara pada penyucian Ka'bah. Dan bila mana upacara penyucian Ka'bah itu sudah selesai, maka Tuhan akan keluar dan imam besar akan keluar, maka imam besar kita di sorga pun akan keluar dan datang ke bumi ini. Ada pertanyaan atau tambahan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan akan apa yang disebut oleh 1260 hari dalam Daniel 7 ayat 25. Dari mana kita menghitung itu? Menurut sejarah yang kita dapati, pada tahun 538, Kaisar Justinius yang pertama. Nama aslinya adalah Petrus Sabaticus. Tapi diganti karena jadi kaisar, dia ambil gelar Justinian. Mengeluarkan dekret bahwa semua orang yang memelihara hari Sabat atau hari Sabtu akan dicari dan akan dipenjarakan, bahkan dibunuh. Dan nubuatan dalam Daniel 7 ayat 25 mengatakan, waktunya akan diberikan kepada kuasa binatang ini selama 1260 hari. Kalau 538 ditambah 1260 hari, berakhir tahun 1798. Pada waktu itu, Jenderal Berthier atas perintah Kaisar Napoleon menangkap Paus untuk dipenjarakan. Dan itulah akhir dari 1260 hari. Dengan demikian, maka kuasa, tanduk kecil, dan kenyataan sejarah menyatakan keakuratan daripada nubuatan yang kita baca ini. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Silakan. Bobby atau Cecep. Bagaimana Bobby? Ada? Oke. Sepertinya Pak Sitompul ini sudah membicarakan hal-hal menyangkut angka-angka. Ya, saya sudah memperhatikan daripada penjabarannya dengan slide PowerPoint-nya. Tapi mungkin perlu dijelaskan lagi, Abang Sitompul, bagaimana kita melakukan prinsip penghitungan tahun dan hari. Tuh. Karena kalau nanti kita berbicara 2300 pagi atau kita akan katakan 1260, dari mana ini perhitungan? Tuh. Kita harus tahu dulu prinsipnya. Tuh. Apakah yang mewakili satu hari mewakili satu tahun? So, karena seperti contoh saya mencoba menulis di catatan saya ini, saya coba cari. Anda ingat bagaimana ceritanya waktu Jacob and Rachel, right? Jacob and Rachel dikatakan pada saat dia mau menikahi Rachel, apa yang dikatakan orang tuanya? Kita bilang oke, kamu akan married sama saya punya anak, tapi tunggu 7 hari dalam perkawinan kamu dengan Lia. Sesudah 7 hari, boleh. Tetapi, kalau Anda perhatikan ayat tersebut, bukan 7 hari. Kamu harus bekerja dulu untuk saya. 7 tahun. Wah, tadinya katanya 7 hari baru boleh menikahi anak perempuannya. Dan tiba-tiba sekarang dia bilang, oh, 7 tahun. Nah, itu mungkin kita bisa pakai sebagai konsep salah satu ayat, Pak Sitompul. Ya, bagaimana kita mengaplikasikan konsep perhitungan tahun hari ini.
Begitu. Silakan Pak Sitompul. Baik, terima kasih Bobby. Dasar yang Bobby sebutkan itu adalah apa yang diucapkan oleh Yakub, oleh Laban kepada Yakub. Tetapi Tuhan sendiri menyebutkan itu di dalam Yehezkiel 4 ayat 6. Yehezkiel 4 ayat 6, yes. Ya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi bukan kita ambil Laban, tapi Tuhan yang bilang 1 hari untuk 1 tahun. Dengan demikian, maka bila mana kita mempelajari 2.300 petang dan pagi, maka itu adalah prinsip hari sama dengan tahun. Ada 3 unsur yang mendukung prinsip tahun hari ini. Yang pertama, kalau kita gunakan binatang sebagai lambang, tanduk sebagai lambang, angin sebagai lambang, maka kita juga akan gunakan hari sebagai tahun. Yang kedua, walaupun disebut peristiwa kerajaan digambarkan nubuatan lewat rentang waktu berabad-abad, tidak mungkin digambarkan secara harafiah, tapi harus pakai prinsip yang tahun. Yang ketiga, maka metode penyaksiran periode waktu akan lebih cocok karena simbolis dari 1 hari dengan 1 tahun. Ada lagi yang lain? Di dalam Bilangan 14 juga dikatakan demikian. Ini cerita, ini sejarah. Sebelum kita masuk, kayaknya kita harus paham juga mengenai hari dengan tahun ini, Pak Sitompul ini. Yes. So, Bilangan 14 ayat 34, saya bisa bacakan dulu. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Bagaimana yang tadinya bisa selesai 4 hari jadi 40 tahun. Tuh. Tapi ayat ini mengkonfirmasikan bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep 1 hari akan ke 1 tahun. Terima kasih Pak Sitompul. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan tanya, kapan mulainya? Tentunya kalau ada waktu 2.300 petang dan pagi, kapan mulainya? Itu harus kita pelajari. Kita buka Daniel 9 ayat 25. Daniel 9 ayat 25 katakan, periode waktu ini sejak keluarnya perintah untuk membangun dan memulihkan Yerusalem. Kapan itu? Menurut Ezra pasal 7 ayat 7, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Tahun 457. Jadi bila mana tahun 457 ditambahkan ke 2.300 petang dan pagi dengan perincian bahwa tahun 0 tidak ada tahun 0, maka itu akan tiba pada tahun 1844. Bila mana ayat hafalan ini disebutkan, ditanya oleh Daniel, kapan pemulihan akan kerajaan itu, tempat kudus itu? Dan ayat hafalan katakan tadi, maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Berakhir 1845. Pengikut William Miller menganggap bahwa akhir 1844 itu adalah kedatangan kerajaan batu. That's right. Tetapi setelah mereka pelajari kembali dengan banyak berdoa, dengan pimpinan Tuhan, maka mereka mengambil kesimpulan sebagaimana imam besar menyucikan Ka'bah di bumi ini, maka imam besar kita juga akan menyucikan Ka'bah di sorga. Itu sebabnya ada yang disebut tipe dan antitipe. Tipologi adalah berfokus pada peristiwa institusi perjanjian lama dalam sejarah, tetapi menunjuk masa depan
dan digenapi dalam Yesus Kristus. Contoh daripada tipologi adalah bila mana Yesus disalib di dalam Yohanes pasal 19, kedua pencuri yang di sebelah kiri dan sebelah kanan dilihat, oh belum mati, dipatahkan kakinya. Tetapi bila mana Yesus tiba di dalam Yohanes 19 ayat 36, tidak dipatahkan, tetapi ditusuk. Karena Keluaran 12:44 adalah tipe. Domba Paskah tidak boleh dipatahkan tulangnya. Antitipenya adalah Yesus mati disalib tanpa ada patahan dari tulangnya. Domba Paskah di dalam upacara Ka'bah, domba adalah untuk menghapus dosa. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Dengan demikian, maka tipe-tipe dalam sejarah digenapkan dalam antitipe. Menjadi pemikiran kita adalah peristiwa-peristiwa pelayanan bait suci di dalam dunia ini adalah tipe dari rencana keselamatan. Tetapi semuanya menunjuk kepada peristiwa-peristiwa yang akan datang. Penggunaan tipologi menafsirkan kembali dan merujuk kepada Yesus itu sendiri. Satu-satunya panduan mengenai tipe dan antitipe di dalam kitab suci. Dengan demikian, maka kita yang sedang mempelajari akan nubuatan-nubuatan ini harus kembali lagi. Daniel pasal 2 diakhiri dengan kerajaan batu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Daniel pasal 7 berbicara tentang penghakiman dari yang lanjut usia dan akan keluar. Itulah Yesus sendiri. Daniel pasal 8, upacara penyucian Ka'bah itu akan disucikan dan Yesus akan datang ke dunia ini. Dengan demikian, maka semua sejarah tipe, antitipenya adalah kita sedang menunggu kerajaan batu itu. Kita sedang menunggu penyelesaian penghakiman. Kita sedang menunggu Yesus keluar untuk turun ke atas dunia ini, menjemput umatnya. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, sementara kegenapan berjalan terus, Cecep katakan pandemi, Bobby katakan nubuatan, sementara berjalan terus tanpa kita boleh melawan, bahwa nubuatan itu berakhir nanti pada waktu Yesus datang ke dunia ini, menyelesaikan semua masalah di dunia ini, apapun yang terjadi, dan itulah yang kita sedang tunggu. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kita siap? Saya mengajak kepada kita semua pemirsa yang mendengar dan melihat acara ini, marilah kita setia dan mencari Tuhan, karena Tuhan akan segera datang menggenapi nubuatan kerajaan batu yang akan datang melengkupi seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita agar supaya kita tetap setia sampai Yesus datang. Itulah pelajaran kita, kecuali ada pertanyaan. Oke. Baik, bagaimana Bobby? Mudah-mudahan saya tidak mute. Saya tertarik dengan pelajaran ini karena mestinya pelajaran ini kalau kita yang mengambil mahasiswa teologi yang ngambil jurusan kependetaan, mereka menyelesaikan ini paling kurang 1 semester hanya untuk kelas Daniel dan Wahyu. Tapi kita mencoba menyelesaikan ini hanya jangka waktu 40 menit, 45 menit. Toh, memang banyak sekali kurangnya. Namun dalam mempelajari eskatologi ini, tuh kadang-kadang ada di pikiran kita, Pak. Tuh, katakanlah saya bertanya kepada Abang Sitompul ini. Setelah kita membaca Daniel 2 tentang patung yang ada, kemudian Daniel 7, Daniel 8 menggambarkan bagaimana binatang-binatang tersebut yang sepertinya begitu menakutkan, apalagi melihat gambar-gambar tersebut. Tuh. Kalau yang mana ini menakutkan ini? Coba kita lihat dulu. Oke, coba di post-it lagi itu gambar-gambar binatang gitu dan tanduk yang ada tersebut. Anda lihat ini keempat ini ya. Tuh. Yes. Coba. Ada singa terbang, ada beruang dengan ada macan berkepala 4.
Kemudian apalagi yang punya tanduk. Mengerikan saudara-saudara sekalian. Tetapi apa fungsinya? Jangan nanti ini kita mempelajari nubuatan karena kita takut nanti saya nggak selamat kalau saya tidak belajar nubuatan. No, bukan demikian. Bukan artinya kalau kita tidak mempelajari dengan seksama bahwa kita tidak akan selamat. Tapi kita harus tahu bahwa nubuatan diberikan oleh Tuhan sendiri seperti yang kita bacakan tadi. Tuhan sendiri yang berkata-kata. Dan intinya adalah setelah kita melihat jalannya cerita tersebut dari awal, masa lampau, masa sekarang, dan nanti kerajaan Tuhan akan datang. Di sini sebetulnya adalah menceritakan bagaimana karakter Tuhan sendiri yang diceritakan. Karakter ini yang perlu kepada kita. Kalau karakter Yesus bisa ada di kita, tentunya konsep yang menakutkan tersebut tidak ada. Saya rasa demikian. Kembali Pak Cacap. Baik, itu memang ininya concernnya valid sekali ya kalau saya boleh tambahkan. Kita sering melihat bagaimana segi agama atau bagaimana Tuhan kita atau bagaimana nubuatkan kita diserang bertubi-tubi, bukan cuma sekali. Bayangkan dengan alasan preterisme, dengan futurisme, dengan novel-novel yang baru keluar. Bahkan bukan cuma kita sebagai seorang Masih Advent hari ke-7, masih ingat Salman Rushdie? Ya. Bagaimana dia datang dengan satanic verse. Jadi bagaimana dia menyebutkan bahwa Tuhan atau Allah yang disembah oleh bangsa ini atau agama ini bukan satu orang tapi 3 dewi. Bagaimana itu dirusakkan sedemikian rupa. Jadi jangan sampai kita ini, kalau orang Indonesia bilang baper, bawa perasaan ya. Jadi bukan cuma kita. Jadi ini serangan ini bertubi-tubi dan serangan ini global. Dan ini peristiwa-peristiwa di Alkitab ini dan semua yang terjadi sekarang ini juga terjadinya global. Jadi bukan cuma hanya terjadi di Italia, bukan terjadi di Indonesia, bukan terjadi di Amerika saja ya. Jadi menurut Abang Barita, kalau kita seperti kita membaca blueprint ya, sekarang ini mungkin kita dimudahkan karena basically yang sudah ada terjadi. Jadi kita sudah ada legendnya. Oh ini sudah terjadi. Jadi ini artinya ini. Jadi mungkin buat kita gampang. Tapi bayangkan kalau kita berada di zaman Miller. Bayangkan kita yang sekarang berada ini yang menunggu kedatangan Yesus. Dari sejak waktu kecil, saya sangat takut sekali kalau mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang. Karena selalu image-nya bahwa akan ada penyiksaan, akan ada kita dikejar-kejar, ya kan? Gimana nggak takut? Apalagi kalau seorang remaja atau seorang anak kecil kan, kita jadi bukan di brainwash, tapi kita image kita itu sangat jadi buat kita terlalu banyak gitu, terlalu sukar untuk dibayangkan. Jadi menurut pendapat atau menurut nasihat Abang Barita, untuk kita yang berada di ujung akhir di end times ini, bagaimana kita menyikapi atau mempelajari Alkitab ini supaya kita tetap fokus ya, supaya kita tidak hilang. Karena walau bagaimanapun kita ini dimuatkan sebagai suam-suam kuku ya. Jadi bukan cuma istilahnya hanya sebutan, tetapi itu dinubuatkan. Bagaimana kira-kira tanggapan dari Abang Barita untuk hal-hal seperti ini? Terima kasih. Wahyu pasal 3 menyebutkan itu. Dengar baik-baik. Aku lebih suka kalau engkau dingin atau panas. Bukan suam. Nggak ada itu. Kita nggak boleh pilih. Dingin atau panas. Kalau kita dingin, kita cari panas. Kalau sudah panas, kita sudah ada di dalam. Suam-suam enak. Tapi kita harus pilih jadi panas. Lalu akhirnya, Daniel pasal 7 ayat 27 katakan, pemerintahan akan diberikan kepada orang-orang kudus. Siapa itu? Kita yang akan diselamatkan pada waktu Yesus datang. Yang ketiga, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut karena 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan yang kamu diadakan oleh Tuhan tidak akan melebihi kekuatanmu.
That's right. Lalu yang terakhir disebutkan itu, sebab pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan kepada kamu sehingga kamu dapat menanggung. Jadi Cecep, Bobby, tidak usah takut. Tuhan akan beserta dengan kita. Dia tidak akan berikan pencobaan lebih dari kekuatan kita, kata Rasul Paulus. Dan Daniel bilang, pada akhirnya kerajaan itu akan diberikan kepada semua orang kudus. Bobby, saya, dan semua pemirsa yang akan tetap berjalan mengikuti Yesus. Dan kita bersedia untuk menunggu kerajaan batu yang akan datang. Karena Daniel katakan, mimpi ini dapat dipercaya dan benar akan terjadi. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita untuk tetap setia. Karena semua nubuatan, semua Alkitab menuju kepada Yesus. Dan dia akan datang menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dan hidup kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan Amin. 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 Apa ada kata yang selanjutnya dari Bobby sebelum kita ke doa syafaat? Saya pikir tadi Pak Abang Sitopol ini sudah merangkumkan semua dari diskusi kita Sekolah Sahabat dan sangat jelas sekali. Kembali lagi intinya adalah karakter. Karakter Tuhanlah yang akan ditunjukkan melalui nubuatan. Dan Pak Sitopol sekali terima kasih sekali. Saya merasa terberkati sekali pagi hari ini dengan mendiskusikan pelajaran ini. Khususnya dari tim media, Bang Cecep, Pak Bonar, itu kan semuanya, dan kita pada akhirnya harus muncul di screen. Yang sebetulnya kita hanya di belakang layar sini selama ini. Tapi begitulah. Mungkin kita diberikan kesempatan juga dan terima kasih atas kesempatannya. Kembali kepada Cecep. Silakan Cecep. Oke, jadi sebelum kita tutup ada pertanyaan dari pemirsa kita. Kalau mungkin kita akan luangkan waktu. Sekarang kita udah 11.07. Jadi ada pertanyaannya, tolong ini ada hubungannya dengan hari Selasa. Jadi kenapa ada beda lambang? Ya, ada Daniel di 78 itu. Apa salah ketik? Apa bagaimana? Siapa yang mau jawab ini? Mungkin ini ada kaitannya dengan yang tadinya 4 beast atau kemudian jadi 2, jadi kambing sama domba. Kenapa bisa berbeda demikian? Apakah Tuhan itu tidak istilahnya nggak konsisten atau bagaimana? Itu pelajaran hari Selasa. Rabu barangkali. Rabu itu. Yang dia tanyakan adalah pertanyaan hari Selasa. Ada pertanyaan hari Selasa bagian bawahnya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Ulang lagi, Cep. Jadi yang saya tangkap di sini pertanyaan, kenapa ada perbedaan dalam lambang ini? Jadi kenapa mungkin lambang yang pertama disebutkan lambang yang lain, yang kemudian yang kedua ada lambang lain? Kenapa berbeda? Gitu? Apakah kenapa inconsistent gitu? Oke. Waktu kita tidak banyak, tetapi akan saya jawab Daniel pasal 8. Sekali lagi, lambangnya adalah domba dan kambing. Domba dan kambing digunakan dalam upacara penyucian Ka'bah pada Imamat pasal 16. Mengapa itu? Karena Daniel bertanya, kapan bait suci ini dibersihkan? Kapan? Kalau lambang binatang-binatang yang haram dilambangkan, Daniel tidak akan terima dan tidak mengerti. Karena tidak ada hubungannya antara binatang yang haram dengan Ka'bah. Tetapi Tuhan dalam kebijaksanaannya yang besar memberikan pengertian kepada Daniel bahwa domba dan kambing itu adalah upacara yang digunakan di dalam Ka'bah pada Imamat pasal 16. Dengan demikian dia mengerti akan tujuan daripada nubuatan. Dengan demikian, maka lambang-lambang itu sekali lagi dibuat oleh Tuhan agar kita mengerti, bukan membingungkan. Karena apa yang digambarkan menunjukkan peristiwa apa yang akan terjadi. Itulah yang bisa saya jawab, kecuali ada tambahan lain. Bagaimana Bobby? Saya tidak ada tambahan. Oke. Oke, jadi saya pikir jawabannya, saya setuju dengan jawaban Abang Barita. Saya mau lihat dulu ada ini dulu dari
Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan berikutnya supaya kita tidak ada yang terlewatkan? Saya pikir tidak ada lagi. Jadi tapi ada komen dari Didi Zaverius ini. Jadi the issue of prophecy is how we presented this to the modern society, especially the millennials. Jadi the system that we use in the past is not effective anymore. Then they will not accept the truth of the prophecies. Jadi memang sulit sekali ya bagaimana saya aja kadang-kadang menghadapi anak-anak ini atau mengajarkan kepada anak-anak ini sulit sekali bagaimana ini dengan Alkitab dan nubuatan ini. Jadi kalau seorang dari Didi dia bilang tidak efektif anymore kalau sistem yang lama itu, kira-kira bagaimana? Ada tanggapan dari Bobby mungkin? Oke, saya ini sebetulnya challenge ya. Ya. Ini sangat challenge kepada anak-anak muda kita yang disebutkan kaum milenial oleh Brother Didi adalah sebetulnya anak-anak muda kita. Dan saya percaya Cecep, saya dan bahkan Pak Abang Sitompul ini memiliki anak yang memang masih muda-muda. Dan itu sebabnya ini challenge buat kita. Bagaimana kita mau menceritakan prinsip daripada nubuatan ini. Seperti saya singgung tadi, jangan sampai anak-anak kita ini merasa ribet dengan adanya nubuatan. Tuh. Mereka mau yang easy. Perhatikan kehidupan mereka yang ada di Instagram, yang ada di Facebook. Sebutkan apa saja. Semua mereka punya kehidupan ada dan mereka bisa mendapatkan informasi in second, detik melalui apa yang mereka pegang di tangan. Nah, jangan sampai anak-anak muda kita ini mempunyai pikiran terlalu ribet ini nubuatan ini. Tuh, saya lebih mempercayai horoskop saya. Tuh, horoskop saya mengatakan saya akan jadi demikian. Dan mereka mereka dengar itu sangat senang sekali. Bahwa Anda akan demikian, gantinya mereka mempelajari nubuatan. Itulah challenge buat kita, bagaimana kita mau menceritakan atau kita membuat satu metode historisme ini yang kadang-kadang mereka pikir itu sudah usang. Oke, metode ini tidak lagi valid kalau kita mau pakai. Tuh. Nah, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka bahwa metode historisme ini tidaklah usang. Tuh. Dan bagaimana kita menyajikan kepada anak-anak muda kita bahwa ini tetap kita pakai. Tuh, gantinya kita mempercayai horoskop zodiak ataupun Instagram yang ada di tangan mereka. Silakan. Tuh. Bagaimana Abang Barita ini guru dan sesepuh kita yang sudah berpengalaman mempunyai anak-anak lebih besar. Kalau kita kan istilahnya bagaimana? Apa ada kesulitan seperti begitu menerangkan kepada anak-anak atau kalau bisa mungkin teknik-tekniknya di-share dengan kita supaya kita jadi bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Bagaimana? Karena waktu kita sudah tidak terlalu banyak, That's right. Kita akan harus kembali lagi. Nubuatan berasal dari Tuhan, digerakkan oleh Roh. Maka sebagai orang tua, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Agar Roh Tuhan turun kepada semua anak-anak kita. Karena pada saat yang sama, setan juga datang untuk mempengaruhi pikiran. Tapi sebagai orang tua, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar Roh Kudus Tuhan turun dan mereka bisa menerima. Itu saja jalannya. Teori yang lain boleh ditambahkan, tapi yang utama kita berdoa dengan sungguh agar Roh Kudus Tuhan turun, bukan kepada anak-anak, kepada kita dulu, baru kepada anak-anak, dan mereka akan menerima dengan baik. Itulah jawaban. Amin. Baik. Nasihat yang sangat baik sekali. Baik, kita akan menutup acara kita. Sebelum kita menutup, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa hal yang kita akan bawakan dalam doa. Yang saya lihat di sini ada kita akan membawakan mutiara silaban Lamria Nainggolan. Kebetulan beliau ada di samping saya pagi hari ini. Kita. Iya, selamat sahabat. Mutiara Silaban. Jadi ada Mayang Ngantung, ada Risma Nababan yang kita perlu berdoakan, ada Freddy Parhusip, ini baru ya, saya baru lihat namanya.
Ada Bapak Huta Barat di Seattle, kita akan kembali doakan dia. Ada Pendeta Purasa yang masih mungkin kurang sehat. Ada Ibu Tambunan yang di rumah sakit. Kemudian ada Elon Dolok Saribu, ada juga Bang Almanar. Apa saya ada miss yang lain? By the way, nama Mungkin saya kita masih doakan, ya. By the way, Cecep, nama saya masih muncul di media site, jadi mungkin bisa dihapus dulu. Terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi. Ya, jadi saya pikir kita tidak lupa mendoakan para senior kita ya, supaya mereka tetap dilindungi, supaya sehat walafiat, tidak terkena pandemik ini ya. Apakah ada yang saya lupakan? Apa kelewat sebelum Abang Barita mendoakan hal-hal yang perlu didoakan? Ibu Malingkas. Oh, Tante Malingkas ya. Tante Malingkas juga. Oke. Ada lagi? Bobby, mungkin ada yang saya lewat? Ya, kita juga atau tolong mungkin dari Abang Barita, apa ada yang kelewat? Kita juga mungkin tolong doakan kepada graduate kita yang baru saja menyelesaikan pendidikan mereka dalam segala tingkat pendidikan. Tentunya kita doakan mereka. Oke. Sudah? Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, pada akhir acara pelajaran sekolah Sabat ini, kami datang menghadap Tuhan, mengucapkan syukur, oleh karena Tuhan dalam kasih yang besar, memberikan Alkitab kepada kami, untuk mempelajari nubuatan, dari sejak penciptaan, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah pelajaran ini bukan hanya kami terima dalam teori saja, tetapi dalam kehidupan kami, karena kitab suci mengarah kepada Yesus, dan biarlah karakter Yesus mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan menjadi bagian kami. Bila mana Yesus datang, kami akan diselamatkan. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak akan sebutkan satu persatu, tapi biarlah kepada semua yang namanya disebutkan, bahkan yang tidak disebutkan, kiranya damai dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan akan menjadi bagian mereka dan kami juga. Kami berdoa untuk semua orang-orang tua kami yang ada di gereja kami dan dimanapun orang-orang tua kami di Indonesia dan di mana saja mereka berada. Pada saat seperti ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan penjagaan Tuhan. Lindungi mereka dari penyakit. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis, agar Tuhan berikan kesehatan badani, kekuatan rohani, agar terhindar dari penyakit ini. Kami berdoa untuk semua negara-negara di mana kami tinggal, agar Tuhan memberkati para pemimpin kami untuk dapat berikan penyelesaian yang terbaik. Kami berdoa untuk semua yang graduate pada tahun ini. Berkat yang Tuhan berikan kepada mereka kiranya Tuhan tambahkan untuk masa datang. Dan biarlah mereka Tuhan gunakan menjadi alat yang berguna sesuai dengan bakat dan berkat Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan yang akan segera selesai. Di atas segala-galanya ya Tuhan, lindungi kami dari dosa, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan pada waktu Yesus datang. Terima kasih Allah karena Tuhan punya janji untuk menjawab dan mendengar doa kami sesuai dengan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kami mengakui banyak dosa dan kelemahan yang kami buat sengaja atau tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, agar berkat-berkat Tuhan, terutama berkat hari Sabat, menjadi bagian kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati semua pemirsa yang ada. Dan biarlah kasih Tuhan menjadi bagian kami. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Abang Barita, terima kasih Bobby yang sudah mendampingi saya. Acara kita sudah berakhir. Kepada para pemirsa yang menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir, kami mohon maaf. Ada ekstra sedikit karena memang
acara ini, bahasan ini padat sekali, jadi kita coba ringkaskan, tapi inilah adanya ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang di online worship ini. Kemungkinan memakai media ini lagi ya, jadi kita akan lihat gimana mungkin kita update. Tapi kalaupun kita ini kali terakhir, jadi kami mengucapkan terima kasih karena loyalitas Anda yang sudah menyaksikan acara ini setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap hari Sabat maksudnya. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali karena kedatangan Anda di sini membawa berkat kepada kami. Kira-kira ada penutup dari Bobby sebagai Bobby ini kalau selama ini sering kita sebut production manager. Jadi apa mungkin mengucapkan terima kasih kepada audiens atau bagaimana? Baik saudara-saudara sekalian, Pak Cacap juga. Kami mendengar informasi bahwa gereja induk Asbury Hills akan dibuka secepatnya, tapi saya tidak confirm. Itu sebabnya nanti sesudah kita mendapatkan informasi daripada ketua-ketua kita, kapan kita akan membuka gereja kita. Dan mungkin kita masih bisa melakukan lagi untuk online sekolah sahabat kita. Sesudah kita mendengar informasi daripada ketua jemaat, kapan kita akan kembali seperti biasa. Tapi sebelum saya memperoleh informasi ini, mungkin kita akan tetap jalan. Tapi saya tidak tahu sampai kapan. Bisa saja minggu depan terakhir, kebetulan sahabat ini sudah periode ini selesai dengan kita punya diskusi sekolah sahabat dan mungkin akan dengan judul yang lain yang saya juga belum memperoleh. Saya punya sekolah sahabat, saya belum mungkin menurut informasi dari ya minggu ini kita akan menerima kita punya sekolah sahabat dengan judul yang lain. Jadi mendekati inilah kita akan tetap jalankan. Dan kita akan tetap dengan program manajer kita, Bang Bonar, dia tetap akan mencari siapa yang akan melakukan kegiatan ini untuk minggu depan. Silakan Pak Cacap. Baik, terima kasih. Jadi kita sudahi saja acara ini. Jadi kepada para pemirsa, sekali lagi terima kasih. Semoga kita akan bertemu lagi kalau memang masih sempat. Dan kepada Abang Barita sebagai sesepuh dan guru kami, terima kasih penjabaran yang walaupun singkat tapi luas, dan terima kasih kepada Abang Bonar yang baru sekali lagi sekarang muncul lagi. Terima kasih karena sudah tadi membawakan doa dan ayat inti. Jadi akan Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati dan